Halo semuanya, selamat datang di podcast Growth Mindset. Nah, pada hari ini, aku punya 3 topik, yaitu berkembang, mengatur waktu, dan menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Jadi, kalau kamu lagi butuh motivasi, inspirasi, atau cuma butuh alasan biar gak rebahan dong hari ini, selamat, kamu ada di tempat yang tepat sekali. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama 3 tipe manusia yang kelihatan super produktif, yaitu freelancer, atlet, dan pembisnis. Aku punya satu jokes nih, kalau kamu dengar podcast ini sambil rebahan, gak apa-apa. Ingat, biji padi awalnya rebahan, baru kemudian jadi sesuatu. Kamu juga bisa. Nah, kita mulai dengan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Risa dan saya adalah seorang freelancer. Oke, perkenalkan, nama saya Whitney dan saya adalah seorang atlet. Perkenalkan, nama saya Mikael, saya adalah seorang pembisnis. Nah, kita mulai dari pembisnis dulu ya. Dunia yang kelihatannya mewah, padahal 70% hidupnya adalah membaca laporan dan mengecek notifikasi WhatsApp. Satu pertanyaan, bagaimana Anda menjaga konsistensi dalam mengembangkan diri di tengah padatnya aktivitas bisnis sehari-hari sebagai pembisnis? Tentu sebagai seorang pembisnis, apalagi saya seorang CEO Freezone, klien saya apalagi ketika lagi banyak klien atau perusahaan lagi banyak pemasukan atau lagi masalah, tentu waktu itu sangat padat dan bisa bilang tidak memungkinkan untuk tetap memiliki kebiasaan untuk mengembangkan diri. Tetapi saya sadar mengembangkan diri itu adalah suatu hal yang sangat amat penting, terutama bagi seorang pembisnis. Karena dengan mengembangkan diri, kita itu bisa belajar di mana letak kesalahan atau masalah dan apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisnis kita sendiri bisa berkembang dan tentunya menghasilkan uang. Tentunya untuk memulai suatu kebiasaan itu tidak mungkin berlangsung secara instan atau cepat atau langsung saja seperti itu. Jadi kebiasaan ini harus kita pupuk dari pelan-pelan dan semakin besar. Seperti pepatah mengatakan sedikit-sedikit menjadi banyak. Ya. Jadi dulu itu pertama saya untuk membentuk kebiasaan sehingga bisa konsisten, saya coba dulu suatu kebiasaan itu dalam waktu 2 menit. Kemudian ketika saya sudah lancar, saya coba di 10 menit. Dan saya bisa mengatur waktu dengan baik, saya coba ke 1 jam. Dan lama-lama saya sudah mengatur di dalam jadwal saya. Sehingga ya sampai sekarang saya bisa mempertahankan kebiasaan tersebut dengan cukup konsisten. Ya meskipun di awal-awal saya cukup kurang konsisten, tapi sekarang kebiasaan untuk mengembangkan diri saya bisa konsisten dan sampai sekarang saya bisa menjadi seperti ini. Nah, satu pertanyaan lagi, apa kebiasaan atau rutinitas harian yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas Anda sebagai pembisnis? Menurut saya itu untuk sebagai seorang pembisnis itu sendiri, kebiasaan yang paling penting perlu saya lakukan adalah mengatur waktu di pagi hari. Dulu waktu saya masih muda, ketika saya mencoba mengatur waktu, saya itu bisa cukup produktif. Dimana saya bisa mengatur jam, dimana jam ini saya akan melakukan apa ya, saya cukup lah meskipun tidak terlalu produktif. Tetapi jika saya tidak menggunakan jadwal, itu kurang produktif. Dimana hal tersebut berlangsung sampai sekarang. Dengan adanya jadwal, dimana saya menyusun prioritas, dan apa yang kurang prioritas, dan apa yang bisa dilakukan nanti, dan saya mengatur jadwal, ya, saya bisa tetap produktif sehingga waktu saya itu tidak tersia-sia. Karena waktu itu adalah emas. Tentunya, apalagi sebagai seorang pebisnis, saya tidak bisa menyanyiakan waktu itu sendiri. Maka dari itu,
kita perlu, menurut saya yang paling penting untuk menjaga produktivitas sebagai seorang pebisnis adalah mengatur kebiasaan, mengatur jadwal dan juga prioritas. Nah, sekarang kita masuk ke dunia freelancer. Apa keterampilan yang Anda prioritaskan agar tetap kompetitif sebagai freelancer? Untuk tetap kompetitif, saya biasanya mengembangkan beberapa hal dalam dunia digital seperti keterampilan penulisan, pemrograman, atau digital marketing. Saya juga meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah agar dapat bekerja sama dengan klien secara profesional. Selain itu, saya memperkuat personal branding dan membangun portofolio yang menarik untuk menunjukkan kualitas kerja saya. Saya mempelajari keterampilan bisnis seperti negosiasi harga dan pengelolaan keuangan. Karena freelancing juga merupakan bentuk usaha mandiri. Jadi saya harus terus belajar hal baru seperti dunia teknologi seperti AI atau teknologi lain. Juga saya agar tetap relevan dengan dunia freelancer, saya biasanya belajar tentang hal-hal yang seperti sedang populer di media sosial sekarang agar juga tetap lebih relevan dengan dunia sekarang. Dan dari semua itu saya pelajari agar bisa membantu saya dalam dunia freelancer nanti, karena sekarang bekerja itu sangat ketat. Jadi persaingannya semakin ketat. Nah, apa strategi Anda untuk tetap termotivasi saat proyeknya menonton atau kliennya menantang? Untuk menghadapi klien yang menantang atau proyek yang menonton, saya berusaha membagi pekerjaan-pekerjaan saya menjadi bagian-bagian kecil agar dapat terlihat mudah dan dapat lebih mudah untuk saya selesaikan. Saya juga menetapkan tujuan harian yang realistis untuk menjaga fokus serta memberi rasa pencapaian setiap kali suatu tugas yang saya harus selesaikan sudah selesai. Ketika menghadapi klien yang sulit, saya mencoba tetap profesional dengan menjaga emosi saya agar tidak terlihat sebagai orang yang cukup mudah untuk manusia. Selain itu juga agar tidak merasa sendiri, saya biasanya mencari inspirasi dari komunitas atau teman sesama freelancer agar saya tidak merasa bekerja sendiri. Nah, sekarang kita masuk di dunia atlet. Aku punya beberapa pertanyaan, boleh nggak? Silakan. Pertama, rutinitas apa yang paling membantu menjaga produktivitas dalam pertandingan atau latihan? Sebagai atlet, rutinitas saya setiap harinya itu cukup padat. Tapi di situlah saya belajar bagaimana untuk manajemen waktu, disiplin, dan juga untuk menjaga tubuh saya agar tetap sehat maupun pikiran saya. Nah, kalau mau ditanya tentang rutinitas saya, itu seperti rutinitas sehari-hari sih. Hari saya diawali sekitar pukul 5 pagi. Saya bangun lebih awal untuk menyiapkan diri dengan lebih tenang. Setelah bangun, saya melakukan stretching ringan agar otot-otot tubuh tidak kaku. Lalu, saya pergi melakukan aktivitas seperti biasa pada pagi hari, kayak mandi, ganti baju. Kemudian tidak lupa untuk sarapan agar tubuh saya dipenuhi energi untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Kemudian, saya berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah tentunya saya tetap menjaga kondisi tubuh saya dengan bagaimana? Dengan minum banyak air, tidak jajan sembarangan, dan juga selalu memakan bekal yang saya bawa pada saat istirahat. Karena saya harus memastikan kalau energi saya tidak habis sebelum waktu latihan. Karena
waktu latihan saya itu di luar jam sekolah gitu. Lalu setelah sekolah, karena tempat latihan saya cuma di sekolah, saya pergi istirahat sebentar, ganti baju, kemudian mulai latihan bersama teman-teman. Nah, di sini bagian penting dalam rutinnya saya sebagai atlet. Setiap latihan, saya menetapkan sebuah target kecil. Misalnya, di latihan ini, saya harus berhasil meningkatkan fokus. Atau misalnya, pada latihan ini saya harus berhasil melakukan skill ini gitu. Walaupun terlihat sepele target kecil itu, tapi target kecil itu mempunyai tujuan yang membuat saya tetap fokus pada latihan dan tahu apa yang saya harus lakukan atau capai pada latihan itu. Kemudian setelah latihan saya pergi pulang seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti mandi, makan, lalu pergi tidur. Nah, untuk jam tidur saya selalu berusaha untuk tidur sebelum jam 10. Namun sebelum tidur saya selalu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri gitu. Kayak saya merefleksikan apa saja hal-hal baik atau hal-hal buruk yang saya lakukan pada latihan sore hari tadi atau sepanjang hari itu. Kemudian saya pergi tidur. Nah, semua hal itu kemudian menjadi satu kesatuan yang membuat saya tetap produktif sebagai atlet. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa peran pengembangan mental atau emosional dalam mendukung perform Anda? Oh, mental dan emosional. Ya. Itu ya menurut saya itu sama pentingnya dengan kekuatan fisik dalam dunia olahraga. Mengapa? Karena menurut pendapat saya, mau sejago apapun skill atau kemampuanmu dalam sebuah bidang olahraga, itu semuanya dapat hilang kalau mental dan emosionalmu itu tidak stabil. Contohnya kayak menerjang pertandingan gitu, kan itu dipenuhi banyak tekanan. Sebagai atlet sendiri, saya mengalami banyak masa kesulitan dan saya pernah merasa kalau latihan itu tidak menunjukkan sebuah hasil gitu. Dan itu berefek kepada performa saya dan akhirnya saya kecewa sama diri sendiri. Tapi di situ saya coba untuk positive thinking karena saya belajar mental yang kuat itulah yang membedakan orang yang masih bisa bertahan dan sudah menyerah. Itu saja sih. Oke. Nah, itu obrolan kita pada hari ini dengan pembisnis, freelancer, dan atlet. Dan semoga kamu dapat insight baru, ide baru, dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terus belajar, terus berkembang, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami.